Andai Allah itu dibesarkan, maka takut dia untuk melakukan hal itu. Nah, itu masalahnya. Jadi sekali lagi ya, muatan di balik kata fakabbir itu luar biasa sekali. Harus dicamkan itu. Wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu wahai Muhammad, maka besarkanlah dia. Nah, bagaimana kalian bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak kenal Allah? Maka hal yang pertama yang harus ada pada saat itu adalah harus kenal Allah, atau bahasa lainnya ma'rifatullah. Lapnya harus bersih dulu, nah, barulah bersihkan ruangan yang kotor itu, barulah lap yang, kalau lapnya kotor ya bagaimana bisa. Makanya wasiyabaka fatahhir, bersihkan diri kita, bersihkan pakaian kita, bersihkan akhlak kita dan lain sebagainya, barulah kita. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Oke. Sampai di mana ini? Hah? Audul Wahyi. Iya. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Audul Wahyi. Oke. Audul Wahyi, kembalinya wahyu ya. Silakan, siapa mau baca? Mana Tiara? Ya, silakan Tiara. Ya, kasih kerasi suaranya nah. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Sebentar ya. Dalam suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin di balil la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa atqa. Setiap perkara kebaikan yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan terputus. Riwayat lain mengatakan abtar, perkara itu buntung. Riwayat lain mengatakan ajzam, perkara itu cacat. Jadi hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam melakukan, dalam memulai hal-hal yang baik, apalagi seperti baca kitab, baca Al-Quran, itu sepatutnya didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, agar supaya apa yang menjadi pekerjaan kita atau fokus kita pada saat itu, pahalanya kemudian tidak berkurang. Jadi maksud terputus, buntung adalah qalilul barakah, sedikit berkahnya. Berkahnya itu sedikit kalau kita tidak dahului dengan basmalah. Oke, silahkan kasih keras suaranya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tempat gagang, tidak ada. Tempat anunya, tidak ada. Oh. Ya. Ya, terus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum itu ya, kita sekarang berada pada tajuk kembalinya wahyu. Ya.
pada tajuk kembalinya wahyu. Kembalinya wahyu berarti sebelumnya kan datang, kan begitu ceritanya. Dan itu sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu-lalu terkait dengan wahyu yang pertama yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu terjadi fatratul wahyi, masa tenggang waktu yang kurang lebih dalam beberapa hari atas perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait lamanya zaman fatratul wahyi. Nah, setelah itu barulah masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu kembalinya wahyu. Artinya apa? Malaikat Jibril kemudian datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu yang selanjutnya atau wahyu yang kedua. Nah, itu yang sekedar ingin kita tekankan sebelum kita mulai, karena kalau saya tidak salah ada 2 minggu ya, ada 2 minggu tidak pernah masuk, hujan terus. Jadi ini untung tidak terlalu deras, jadi sempat lari-lari lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, fabainama huwa yamshi. Nah, fabainama ketika huwa yamshi, dia sedang berjalan, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus ya, tiba-tiba sami'a sautan, beliau mendengar suara minas sama'i, dari langit. Farafa'a ilaihi basarahu. Nah, kemudian beliau pun mengangkat kepadanya, ke sumber suara tersebut, basarahu, pandangannya. Jadi dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mana sumber suara tersebut. Okey. Ya, faidal malakul ladzi ja'ahu bi Hira. Nah, tiba-tiba, artinya tiba-tiba beliau melihat al-malaku, malaikat alladzi ja'ahu bi Hira, yang sebelumnya pernah mendatanginya di gua Hira, itu jalisum bainas sama'i wal ardi. Itu sedang duduk antara langit dan bumi. Nah, ketika ya, pandangannya tertuju kepada sumber suara itu, apa kemudian yang dia lihat? Dia ternyata melihat malaikat Jibril yang pada saat itu sedang duduk ya, di antara langit dan bumi, dalam artian dalam keadaan melayang, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak rapat di bumi dan juga tidak terlalu tinggi ke atas, ya melayanglah, kurang lebih seperti itu. Okey. Ya, fara'aba atau faru'iba minhu, tiba-tiba beliau pun ketakutan darinya. Ya, karena itu pemandangan yang luar biasa yang belum pernah dia lihat. Kira-kira kalian kalau lihat seseorang itu melayang, terbang, ya, yang belum pernah kalian lihat sebelumnya, tiba-tiba tengah malam ada di situ melayang, bayangan putih, bagaimana menurut kalian? Lari nggak kalian atau tinggal di situ? Ya, jelas larilah. Jadi kurang lebihlah seperti itu. Jadi itu sifat manusiawi. Ru'iba, perasaan takut yang timbul di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu naluri, artinya manusiawi. Dia pun ketakutan melihat pemandangan yang seperti itu. Kenapa ada orang terbang ini? Okey. Nah, litadakkuri ma fa'alahu fil marratil ula, karena dia teringat kembali ma fa'alahu, apa yang telah ia lakukan, artinya malaikat Jibril lakukan, fil marratil ula, pada kali pertama dia bertemu di Gua Hira. Apa yang dia lakukan? Malaikat Jibril memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu susah untuk bernapas. Nah, itu yang diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian juga membuat dia ketakutan. Jangan-jangan dia akan melakukan hal yang sama yang sebelumnya pernah dia lakukan, di mana aku sampai kepayahan ketika dia merangkul aku, ketika dia memeluk aku. Nah, kurang lebih seperti itu. Okey. Terus ya, faraja'a, akhirnya kembalilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kembali. Ya.
menuju ke rumahnya pada saat itu. Jadi ketika dia mau naik tadi ke gua Hira, pada saat itu kemudian dia lihat malaikat, akhirnya dia kembali. Ini satu riwayat. Kemarin kita sudah singgung sedikit bahwa peristiwa dia melihat malaikat Jibril itu adalah peristiwa ketika dia sudah turun dari gua tersebut menuju ke rumah, tiba-tiba di jalan itu kemudian dia berpapasan. Itu ada memang riwayat yang mengatakan seperti itu, tapi kita fokus di riwayat ini dulu. Riwayat ini adalah riwayat pada zaman Fatratul Wahyi, dalam artian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari rumah mau lagi pergi bertahanus ke Gua Hira, di perjalanan kemudian dia berpapasan dengan malaikat Jibril. Timbullah rasa takut, faraja'ah. Akhirnya dia kembali, tidak meneruskan perjalanan. Itu yang dimaksud dengan raja'ah. Terus waqala, dan pada saat itu ia pun berkata kepada orang yang ada di rumahnya, orang rumahan. Apa kata beliau? Dassiruni, selimuti aku. Karena riwayat yang panjang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menggigil, ya, ketakutan. Nah, akhirnya perasaan dia terasa dingin. Nah, itu yang kemudian membuat dia merasa untuk atau merasa mau agar supaya diselimuti. Dassiruni, selimuti aku. Oke. Fa anzalallahu ta'ala, akhirnya pada saat itu Allah kemudian menurunkan alaihi, ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddassir. Nah, pada saat itulah, pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut, tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa wahyu. Tiba-tiba Allah kemudian menurunkan wahyu yang selanjutnya. Apa bunyinya? Ya ayyuhal muddassir, atau yang biasa kita kenal dalam surah Muddassir. Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Kum, bangkitlah, fa'andir, kemudian berikanlah nasihat, berikanlah pelajaran. Artinya adalah, terus aneh apa ya, sekedar saran saja, kalau jadi seorang qori gitu harus tanggap ya. Oh, apalagi ini setelah ini, oh berarti sambung ini Ustaz, oh, gitu. Harus tanggap, jadi supaya tidak lama anunya ya. Oke, itu sekedar anu saja ya. Kum fa'anzir, bangkitlah, fa'anzir, kemudian berikanlah nasihat, berikanlah wejangan. Artinya apa? Sambungi baca. Kalau bilang maka artinya apa? Sambungi baca. Hadirin nasa min adabil. Begitu maksud saya. Oke, tapi tidak masalah pemula ya, dalam artian kan baru menjadi mukri'ah. Oke, hadirin nasa ya. Peringatilah orang-orang ya. Itu maksudnya anzir. Min adabillahi, dari azab Allah. Ya. Illam yarji'u. Ini bahaya nih kalau saya terus yang baca ini sampai akhir kalau begini. Oke lah, tidak masalah. Hadirin nasa, berikanlah peringatan kepada orang-orang min adabillahi, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, illam yarji'u an ghayyihim, apabila mereka tidak kembali dari keburukan mereka, apabila mereka itu tidak mau bertobat dari kesalahan, dari perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan. Nah, ini tafsir yang ditafsiri oleh musannif di sini terkait ayat ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir ya. Wa ma kana ya'budu aba'uhum, dan dari apa yang adalah mereka ya'budu, menyembah aba'uhum, nenek moyang mereka. Jadi berikan pelajaran, berikan peringatan kepada mereka ya, ancam mereka, bahasa kasarnya seperti itu, orang-orang min adzabillahi, akan azab Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka tidak mau bertobat, bahasa kasarnya seperti itu. Dan apabila mereka tidak mau meralat ya, apa yang telah menjadi sesembahan daripada nenek moyang mereka. Apa sesembahan nenek moyang mereka? Berhala ya, ancam mereka orang-orang yang seperti ini. Itu maksudnya kum fa'anzir ya. Oke, terus ya wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu wahai Muhammad, fakabbir, maka besarkanlah dia ya.
Tuhanmu wahai Muhammad, agungkanlah dia. Maksudnya apa? Sambung ni, khussahu bitta'zim, begitu maksud saya. Maksudnya apa? Khussahu bitta'zim, khususkan dia Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu wahai Muhammad, bitta'zim, dengan pengagungan. Jadi yang harus dita'zim, yang harus diagungkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh yang selain daripada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ditaksis, khussah, dikhususkan dia untuk diagungkan. Sudah sering saya katakan bahwa ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang nomor satu. Yang paling penting adalah mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta betapa pentingnya ini azamatullah atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala, hatta orang yang berilmu sekalipun kalau tidak ada perasaan membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada gunanya. Keilmuannya itu tidak terlalu memberikan kesan atau dampak baik kepada dia ketika pembesaran atau azamatullah, kebesaran Allah itu tidak sedang bertapak di dalam hatinya. Mengapa? Di dalam kitab Kifayatul Azkiya, kalau saya tidak salah, menurut kalian ya, sebelum saya ke sana ke kitab itu, apa istilah agama kita ya, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling luar biasa sekali terkait kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa istilah, suatu istilah yang dilabelkan kepada seseorang yang menggambarkan orang itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dia? Apa label? Apa istilah yang kalian tahu, setahu kalian, yang mana istilah itu merupakan label kepada seseorang, yang mana orang yang dilabelkan dengan istilah itu, yang digelar dengan istilah itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya juga dimuliakan, bukan diterima, bukan diapa, dimuliakan, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa istilah itu yang kalian tahu? Ada? Orang yang bagaimana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Tidak ada. Waduh, parah itu kalau tidak ada yang tahu. Bagus. Orang yang bertakwa. Istilah takwa. Dalam ayat dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulianya kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwanya kalian. Paham ya? Saking pentingnya takwa, bahkan dia merupakan salah satu wasiat yang harus ada di dalam khutbah Jumat yang tidak sah. Khutbah Jumat itu kalau tidak ada wasiat takwa. Betapa pentingnya itu takwa, sampai-sampai digantungkan tak sah khutbah Jumat, tak sah solat Jumat kalau tidak ada takwa di dalam khutbah itu. Saking pentingnya itu takwa. Okey ya, itu dulu yang saya mau arahkan kalian. Nah, lantas pertanyaannya, takwa itu apa? Okey. Di dalam, ini nyambung ke kitab Kifayatul Azkiya. Di dalam kitab Kifayatul Azkiya dikatakan bahwa takwa itu adalah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi zahiran wa batinan ma'a istis'arit ta'zimi billah atau lillah. Imtisalul awamir, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan secara batin, di samping atau bersama adanya perasaan mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah takwa. Definisi takwa. Saya ulangi lagi ya. Menunaikan segala perintah, menjauhi segala larangan secara zahir dan secara batin, diiringi dengan perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Okey ya? Okey. Kita mau pilah-pilah ini. Kita mau bagi-bagi ini takwa.
istilah ini. Ada orang melaksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup enggak? Bagus. Tidak cukup. Harus juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang melaksanakan perintah Allah dan dia tinggalkan segala larangan Allah. Kira-kira cukup enggak? Nah, tinggalkan larangan-larangan Allah, tinggalkan, tidak mau pernah melakukan kemaksiatan. Perintah Allah nak laksanakan semua, sholat, puasa dan lain semua. Cukup enggak? Kenapa tidak cukup? Kenapa? Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya batin. Salat zahir, puasa zahir, haji zahir, zakat zahir. Sebutkan berapa rukun Islam? Apa dia? Syahadat zahir. Apa lagi? Salat terus puasa, terus zakat, terus haji. Berarti dia sudah Islam. Kenapa tidak cukup? Nah, ini dia. Kenapa tidak cukup? Karena perkara-perkara ini masih dalam kategori zahir. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, tetapi hatinya dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya, dengki, iri hati dan lain sebagainya. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada, biasa begitu. Makanya tidak cukup hanya sekedar imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, harus zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Laksanakan aktivitas ibadah yang sifatnya zahir, begitu juga yang sifatnya batin. Ada perintah kepada kita untuk husnuzon, maka kita harus husnuzon, laksanakan. Ada larangan kepada kita untuk tidak boleh berburuk sangka, tinggalkan, dan lain sebagainya yang disebut dengan amradul qulub atau sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati. Ada orang sudah juga imtisalul awamir, ijtinabun nawahi, zahiran wa batinan pula. Cukup enggak? Kenapa? Padahal sudah orangnya rajin sholat, lengkap semua nak laksanakan, hatinya juga bersih. Kenapa tidak cukup? Karena tidak ada perasaan membesarkan, bisa saja tidak ada perasaan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja itu dia amalkan semua atas dasar itu perintah, kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk meresapi, merasakan, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja tidak ada. Jadi dia kayak beramal begitu saja. Nah, orang-orang yang seperti ini yang muncul kemudian di diri dia adalah ta'ab, kata para ulama. Apa? Capek. Kenapa? Karena ibadah itu tidak ada tidak ada rasanya, kurang lebih seperti itu. Tidak ada itu azamatullah yang bisa tertanam di dalam hatinya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itu penting. Jadi dari semua ta'rif ini, yang paling penting yang mana sebenarnya? Penting semua sih, tetapi ada yang lebih penting. Apa dia? Dari semua ta'rif ini, imtisalul awamir, ijtinabun nawahi, zahiran wa batiha, ma istisyari ta'zim billah, mana yang paling penting? Yang paling penting adalah membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama, ketika azamatullah itu sudah tertanam, perasaan membesarkan Allah itu sudah bertapak di dalam hati kita, maka kita akan imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi zahiran wa batinan. Sudah pasti itu. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasakan kebesaran Allah, pasti dia akan sholat, pasti dia akan puasa dan lain sebagainya, pasti dia tidak akan dengki, dia iri dan seterusnya.
pasti itu. Tetapi orang yang sekedar melaksanakan sholat, yang sekedar meninggalkan hal-hal yang keburukan berkenaan dengan masalah hati misalnya, itu belum tentu mereka ini membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran, banyak orang sholat, banyak orang puasa, ya tetapi maksiat juga lancar. Kenapa? Ada nggak begitu? Hah? Banyak di luar sana, di sini tidak ada ya, kurang lebih seperti itu. Banyak di luar sana rajin sholat tetapi maksiat juga lancar. Kenapa? Ya karena tidak ada perasaan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dibalik kata fakabbir khussahu bit ta'zim. Khususkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibesarkan. Tidak boleh ada yang selain daripada Allah yang harus kita besarkan. Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita nyaman dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini, agar supaya nyaman kita melaksanakan syariat-syariat Allah, tidak ada perasaan capek dan lain sebagainya. Orang capek melaksanakan sholat karena tidak ada pembesaran kepada Allah. Coba kalau Allah itu dibesarkan, ringan itu sholat dilakukan, ringan itu puasa dilakukan, karena di hati. Nah, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Nah, jadi sekarang bagaimana caranya membesarkan Allah? Kan pertanyaannya seperti itu. Bagaimana caranya kemudian membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama mengatakan satu kata kunci adalah ilmu pengetahuan. Harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Harus belajar bagaimana caranya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui proses yang disebut dengan riyadhah. Dilatih diri itu, ditanamkan perasaan besar itu, besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu preman di luar ya, preman di luar yang melakukan kemaksiatan, judi, minum, mabukan, main perempuan dan lain sebagainya. Kira-kira mereka sadar enggak bahwa apa yang mereka lakukan itu salah? Hah? Kenapa ada dua jawaban? Preman-preman yang di luar itu, yang bertato itu, minum-minum. Kira-kira tahu nggak kalau apa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan? Hah? Ya, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Judi tahu itu, tahu semua itu bahwa ini judi diharamkan oleh Allah, minum-minum khamr, tahu. Tapi kenapa mereka lakukan? Bagus. Ada yang hilang di diri mereka. Apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada di dalam diri. Jadi kayak kecil sekali Allah, tidak dibesarkan. Andai Allah itu dibesarkan, maka takut dia untuk melakukan hal itu. Nah, itu masalahnya. Jadi sekali lagi ya, muatan di balik kata fakabbir itu luar biasa sekali. Harus dicamkan itu. Wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu wahai Muhammad, maka besarkanlah dia. Nah, tafsirnya di sini dikatakan khussahu bit ta'zim, ya, khususkan dia dalam hal membesarkan. Dia yang harus dibesarkan, sementara yang lain harus kecil. Dunia harus kecil. Kalau azan orang, apa dulu yang diucapkan? Allah. Ya, Allah, Allahu Akbar. Ini azan panggilan untuk sholat. Sholat itu adalah dalam rangka berhadapan atau bermunajat dengan Allah. Sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, camkan makna Allahu Akbar itu dulu. Yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Pada saat itu camkan dalam kita bahwa pekerjaan kita ini kecil, mencuci ini kecil, main bola kecil, apalagi lah hal-hal yang kecil semua. Yang paling besar pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu sudah tertanam, maka kita pasti akan menyambut seruang azan tersebut, dan pasti kita ketika sholat itu perasaan akan khusyuk, akan tadabbur, akan tadallul, betul-betul diresapi itu muatan atau entitas daripada solat itu. Itu jelas itu. Jadi tolong hal-hal yang seperti ini jangan disepelekan, karena terkadang ya, walaupun orang berilmu sekalipun, walaupun santri sekalipun, masih banyak yang tidak paham hal-hal yang seperti ini. Jadi yang paling utama sebenarnya di diri kalian itu adalah kebesaran Allah dulu. Itu dulu, baru yang lain, agar supaya kalian tidak merasa capek, tidak merasa terbebani, tidak merasa sedih, tidak merasa hukum taklifi itu kayak gunung di atas kepala kita. Enggak. Ketika kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertanam, ringan semua itu yang lain. Pasti itu. Oke.
kita tak perlu berlarut-larut di dalam tafsirnya. Nanti kalian bisa pelajari di kelas-kelas yang lain yang berkenaan dengan masalah tafsir. Yang jelasnya itu pesan di balik ayat ini. Terus wala tusyrik ma'ahu fi dzalika ghairahu, dan jangan engkau sekutukan ma'ahu bersama dia, bersama Allah Subhanahu wa taala fi dzalika, pada yang demikian itu, ya, pada peribadatanmu, pada pemberimu nasihat, pada pembesaranmu, ghairahu, yang selain daripada Allah. Harus Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan dia dengan hal-hal yang lain. Itu maksudnya wa rabbaka fakabbir. Oke, terus wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Sucikanlah pakaianmu. Nah, maksudnya apa? Litakuna musta'iddan lil wuqufi baina yadayillahi. Agar supaya adanya engkau itu musta'id dan bersiap lil wuqufi, untuk berdiri, ya, baina yadayillahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama ketika kita mau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan tentunya pakaian harus bersih. Ini makna zahirnya, ya, makna zahirnya. Sebentar saya mau kaitkan ke makna batinnya. Yang jelasnya seperti itu dulu yang kalian harus pahami sesuai apa yang dikatakan musannif di sini. Karena la yaliku bil mu'min, tidak layak bagi seorang yang beriman itu ayyakuna mustakdziran najisan, bahwasanya adanya dia itu menjijikkan dan bernajis. Tidak layak seorang beriman itu adanya menjijikkan. Orang beriman itu harusnya bersih, kurang lebih seperti itu. Wasiyabaka fatahhir, maka oleh karena itu pakaianmu maka bersihkanlah. Oke, itu sedikit tafsir daripada Al-Imam Al-Khudari. Terus warrujza fahjur, dan keburukan fahjur, tinggalkanlah. Ya, ihjar atau uhjur asbabar rijzi, tinggalkanlah penyebab-penyebab keburukan itu, kekotoran itu, yang tidak baik itu. Apapun yang menjadi penyebabnya, tinggalkan semua, jauhi. Terus ya, wa huwa al-adabu, yaitu adab Allah subhanahu wa taala. Jadi di sini dia artikan secara lain oleh musannif. Kata beliau yang dimaksud dengan ar-rijza itu adalah al-adab. Jadi azab Allah Subhanahu wa taala itu harus dijauhi, harus ditinggalkan. Dengan cara bagaimana? Bi antuti Allah, sekiranya engkau taati Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tanfudhu amrahu, dan engkau teruskan dan engkau tunaikan, amalkan amrahu, perintahnya. Warrujza fahjur, dan keburukan tinggalkanlah, maksudnya adalah asbabur rijzi, sebab-sebab keburukan dalam artian sebab-sebab adab. Nah, itu harus ditinggalkan dengan cara taat kepada Allah dan menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus ya, wala tamnum tastaksir, dan janganlah engkau berangan-angan, berharap, tastaksir, memperbanyak. Jangan kamu berangan-angan agar supaya mendapatkan sesuatu yang banyak. Oke, tafsirnya adalah ya, wala tahab ahadan hibatan, dan janganlah engkau berikan seseorang satu pemberian, wa anta tatma'u antasta'idho minal mauhubi, dalam keadaan engkau itu tatma', serakah, kamu tamak, kamu mengharapkan, antasta'idho minal mauhubi, bahwasanya engkau mendapatkan minal mauhubi, dari apa yang diberikan, aksara mimma wahabta, lebih banyak dari apa yang engkau berikan. Jadi jangan berharap seperti itu. Ketika engkau memberikan seseorang satu pemberian, maka jangan ada di dalam hatimu agar supaya orang itu memberikan kamu timbal baliknya yang melebihi dari apa yang kamu berikan. Jangan. Ataukah dari siapa saja, dari Allah Subhanahu wa taala bahkan. Kita juga jangan dalam keadaan memberikan sesuatu kebaikan kepada orang, memberikan apa saja, sedekah dan lain sebagainya yang berunsurkan kebaikan, jangan ada di dalam diri kita harapan agar supaya Allah Subhanahu wa taala misalnya
yang memberikan lebih baik daripada itu. Walaupun rumusnya Allah tetap akan memberikan. Ya, Allah akan membalas segala kebaikan, tetapi jangan ke situ pikiran kita. Apalagi kita mengharapkan timbal balik dari orang yang kita berikan yang lebih banyak dari yang apa yang kita berikan, apalagi ke situ. Nah, jelas tidak boleh. Jadi kita bahasa kita memberi itu tanpa pemberi, itu maksudnya. Bahasa lainnya bagus, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, salah enggak kalau saya beramal tetapi tujuan saya untuk surga? Salah enggak? Bagus. Tidak, tetap tidak salah. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Beramallah bukan untuk surga. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena takut neraka. Apa itu lagunya? Apakah benar-benar tulus padanya jika surga dan neraka tak pernah ada? Adakah ada lagu yang seperti itu? Ada pernah dengar nggak lagu ini? Ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang kenal almarhum Krisye nggak? Tidak ada ya, baguslah. Alhamdulillah, berarti pikiran kalian masih pikiran murni, belum dicampuri oleh dunia musik dan lain sebagainya. Dan pelihara itu, yang tidak suka musik lebih baik jangan mendengarkan musik. Maksud saya apa? Ada musik religi yang kurang lebih seperti itu. Apakah kita semua benar-benar tulus mengabdi padanya? Adalah begitulah. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Adalah begitu. Kelupaan. Ya, jelasnya betul itu lagu, dalam arti yang jangan kita beramal karena takut neraka dan mengharapkan surga. Itu lebih bagusnya. Tetapi tidak salah kita beramal untuk masuk ke dalam surga dan untuk terelak dari neraka. Dalilnya apa? Ya, Sayyidatuna Aisyah pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan malam Lailatul Qadar, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan ketika saya dapat itu malam Lailatul Qadar itu?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapkan Allahumma, yang biasa dibaca kalau sudah sholat tarawih itu orang. Aduh, kenapa saya lupa? Min sakhatika wan nar, apa sebelumnya? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'alu ridhaka wal jannah. Aku minta ridhomu dan surga, dan aku berlindung dari neraka, murkamu dan nerakamu. Nah, itu dia. Nah, jadi pada saat itu seakan-akan kita beramal untuk surga. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Cuma ya yang paling bagusnya itu tadi. Apa dia? La tamnun tastaksir. Jangan berharap banyak. Bahasa mafhumnya seperti itu ketika kamu mempersembahkan suatu hibah, pemberian atau kebaikan kepada seseorang. Nah, kamu lantas menginginkan timbal balik yang lebih daripada itu. Jangan. Fahada ini laisa min sya'nil kiram, bukanlah keadaan kemuliaan, bukanlah keadaan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia tidak seperti itu. Apalagi engkau adalah seorang nabi, tentunya lebih layak lagi untuk tidak seperti itu. Oke, tetapi bukan berarti Rasulullah begitu ya. Bukan. Ini Rasulullah dikhitab seperti ini untuk memberikan kepada kita gambaran atau pelajaran bahwa kita harus ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana dia dituruni ayat yang seperti ini. Bukan berarti Rasulullah begitu, dia selalu mengharap banyak. Tidak seperti itu. Oke. Terus wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu bersabarlah. Ala atas apa ma sayalhaquka, ya apa yang akan menimpamu min ada kaumika, daripada aniaya atau kezoliman kaummu, hinama tad'uhum ilallah, ketika engkau mendakwahi mereka, menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan audatul wahyi dalam tajuk yang sedang kita bahas ini, yaitu datangnya malaikat Jibril yang kedua kalinya ya,
atau turunnya ayat yang kedua kalinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pada saat itu dia sedang berselimut dengan awal-awal surah daripada Al-Muddassir, yaitu ya ayyuhal muddassir, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, ini saya mau kembangkan sedikit. Kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah nasihat, berilah ancaman, wejangan dan lain sebagainya. Oke, pahami betul makna yang tersirat di dalam ayat ini. Kita kalau mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting untuk kita lakukan sebelum itu adalah makna yang dikandung dalam kata kum. Apa itu? Apa maksudnya itu kum? Makna tersiratnya. Maksudnya ya bangkit. Bangkit maksudnya apa itu? Harus sigap, harus siap. Dalam artian kalau kalian merencanakan hal-hal yang baik, jangan tiba masa tiba waktu baru dikehendak. Dari awal memang kita harus siap. Oh, satu. Dari awal kita harus sigap. Sigap ya. Sigap itu apa? Nah, cangkup semua. Harus kuat, harus matang, harus bersemangat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kau baring, bahasa kasarnya. Jangan kau baring, jangan kau malas-malasan, berdiri kok. Nah, bahasanya berdiri kok, siap kok, rencanakan apa yang harus kamu rencanakan, kemudian sebarkan dakwah. Baru panzir. Jadi harus kita siap, harus kita semangat, baru sebarkan dakwah. Baru kita mengajar, baru kita mengawas, baru kita bla 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 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka besarkanlah. Dalam wejanganmu, dalam nasihatmu kepada orang-orang, hal yang pertama yang kamu harus tanamkan kepada orang-orang adalah kebesaran Allah. Itu dulu. Belakang itu yang lain-lain itu. Belakang itu masalah hukum dan lain sebagainya. Apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menanamkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Apa dia yang paling pertama? Harus kenal Allah. Bagaimana kalian bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak kenal Allah? Maka hal yang pertama yang harus ada pada saat itu adalah harus kenal Allah, atau bahasa lainnya ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, melalui apa kita kenal Allah? Nah, kaji itu di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Apa tauhidnya di sini? Apa tauhidnya yang kalian pelajari? Tauhid. Safina? Tidak belajar tauhid? Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, itu dan seterusnya. Itu menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ceritanya. Itu dulu yang harus kalian pelajari. Kalau kalian sudah bisa camkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kebesaran itu akan tertapak di dalam hati kita. Itu dulu yang kalian sampaikan kepada orang-orang, yang kalian harus dakwahi. Jadi yang paling pertama, cara untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui ma'rifatullah. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibarah lain dikatakan awwalu wajibin ma'rifatullah. Awal-awal yang wajib bukan salat, awal-awal yang wajib bukan puasa, bukan syahadat, syahadat jelas dia, karena syahadat itu bagian daripada ma'rifatullah. Di syahadat itu sebenarnya kita belajar ma'rifatullah. Itu yang paling pertama sekali kewajiban. Nah, itu terkait dengan warabbaka fakabbir. Kemudian wasiyabaka fatahhir. Dalam kamu menyampaikan nasihat, pakaianmu harus bersih. Maksudnya apa? Kamu juga harus bersih, akhlakmu juga bersih. Kamu suruh orang untuk sholat, kamu sendiri tidak sholat, bagaimana bisa? Kamu suruh orang untuk rajin, kamu sendiri tidak rajin, bagaimana bisa? Bisa enggak bersih ruangan yang kotor, yang disapu dengan sapu yang kotor, bersih enggak? Ya, tambah kotor. Sapunya harus bersih dulu, baru ruangannya bisa dibersihkan. Lapnya harus bersih dulu, barulah bersihkan ruangan yang kotor, barulah lap yang. Kalau lapnya kotor ya bagaimana bisa? Makanya wasiyabaka
Fatahir, bersihkan diri kita, bersihkan pakaian kita, bersihkan akhlak kita dan lain sebagainya. Barulah kita dalam يا رب صل عليه وسلم